Bayangkan, kamu baru saja kehilangan belahan jiwa. Duniamu runtuh. Tapi, di tengah kesedihan itu, datanglah sebuah permintaan yang lebih menghancurkan lagi, sebuah permintaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini aku mau cerita tentang kisah yang benar-benar bikin hati tercabik-cabik. Kisah ini tentang seorang perempuan muda yang harus menghadapi takdir yang sangat berat, sebuah tradisi yang sangat kontroversial. Namanya sebut saja Ratih, seorang perempuan desa yang cantik dan baik hati. Dia menikah dengan anak tunggal dari keluarga berada di desanya. Mereka hidup bahagia, meski sederhana. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suaminya, karena kecelakaan kerja yang tragis, meninggal dunia, meninggalkan Ratih seorang diri. Ratih sangat terpukul. Dia kehilangan semangat hidup dan merasa dunianya telah berakhir. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa suaminya. Setelah masa berkabung selesai, keluarga suaminya, terutama ayah mertuanya yang bernama Pak Surya, mulai bersikap aneh. Pak Surya, yang selama ini selalu baik dan perhatian padanya, tiba-tiba menjadi dingin dan menjauh. Ratih merasa bingung dan sedih. Dia tidak mengerti mengapa Pak Surya berubah. Suatu malam, Pak Surya memanggil Ratih ke ruang kerjanya. Dengan suara berat, Pak Surya mengungkapkan sebuah permintaan yang membuat Ratih terkejut dan tidak percaya. Pak Surya mengatakan bahwa dia ingin menikahi Ratih. Alasannya adalah untuk menjaga Ratih agar tetap berada di keluarga mereka dan untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Pak Surya menjelaskan bahwa ini adalah tradisi yang sudah lama ada di desa mereka, sebuah tradisi yang dikenal dengan nama kawin lari. Ratih menolak mentah-mentah. Dia tidak mungkin menikahi ayah mertuanya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan, sesuatu yang sangat tabu. Ratih mencoba menjelaskan perasaannya kepada Pak Surya. Dia mengatakan bahwa dia masih sangat mencintai suaminya dan tidak mungkin menggantikannya dengan orang lain, apalagi ayah mertuanya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan tradisi kawin lari dan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Pak Surya mendengarkan Ratih dengan seksama. Namun, dia tetap bersikeras dengan keputusannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengikuti tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Dia juga mengatakan bahwa dia melakukan ini demi kebaikan Ratih sendiri, agar dia tidak terlantar dan tetap bisa hidup layak. Ratih merasa terjebak. Dia berada di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Di satu sisi, dia tidak ingin melanggar tradisi dan mengecewakan keluarga suaminya. Di sisi lain, dia tidak bisa mengkhianati perasaannya sendiri dan menikahi orang yang tidak dia cintai. Tekanan dari keluarga suaminya semakin besar. Mereka terus membujuk dan memaksa Ratih untuk menerima permintaan Pak Surya. Mereka mengatakan bahwa jika Ratih menolak, dia akan dikucilkan dari keluarga dan diusir dari desa. Ratih merasa putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sendirian dan tidak ada yang bisa membantunya. Suatu hari, Ratih bertemu dengan seorang perempuan tua yang bijaksana di desanya. Perempuan tua itu, yang bernama Embok Darmi, adalah seorang tokoh yang sangat dihormati di desa. Embok Darmi mendengarkan cerita Ratih dengan sabar dan memberikan nasihat yang bijaksana. Embok Darmi mengatakan bahwa Ratih harus mengikuti kata hatinya sendiri. Dia tidak boleh membiarkan orang lain mengatur hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa tradisi tidak boleh mengalahkan akal sehat dan hati nurani. Setelah berbicara dengan Embok Darmi, Ratih merasa lebih tenang dan mantap. Dia memutuskan untuk menolak permintaan Pak Surya dan meninggalkan desa.
Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi dia yakin bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Malam itu, Ratih mengemasi barang-barangnya dan menulis surat untuk Pak Surya. Dalam surat itu, dia menjelaskan alasannya mengapa dia tidak bisa menikahi Pak Surya dan mengapa dia harus pergi dari desa. Dia juga mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Pak Surya selama ini. Keesokan harinya, Ratih pergi dari desa dengan hati yang berat. Dia meninggalkan semua kenangan pahitnya di sana dan memulai hidup baru di kota. Di kota, Ratih bekerja keras dan berusaha untuk melupakan masa lalunya. Dia bertemu dengan orang-orang baru dan menemukan kebahagiaan baru. Beberapa tahun kemudian, Ratih kembali ke desanya. Dia ingin melihat bagaimana keadaan keluarganya dan teman-temannya. Dia juga ingin mengunjungi makam suaminya. Ketika Ratih tiba di desanya, dia terkejut melihat perubahan yang terjadi. Desa itu sudah tidak sama seperti dulu. Banyak orang yang sudah pergi dan tradisi kawin lari sudah tidak dipraktikkan lagi. Pak Surya sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia menitipkan pesan kepada Ratih. Dia mengatakan bahwa dia menyesal telah memaksa Ratih untuk menikah dengannya. Dia juga mengatakan bahwa dia bangga dengan keberanian Ratih dan berharap Ratih bahagia dengan hidupnya. Ratih merasa lega mendengar pesan dari Pak Surya. Dia merasa bahwa dia telah memaafkan Pak Surya dan dia juga telah memaafkan dirinya sendiri. Kisah Ratih adalah kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan perjuangan melawan tradisi yang tidak adil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mengikuti kata hati kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengatur hidup kita. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa tradisi tidak boleh mengalahkan akal sehat dan hati nurani. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, itu dia guys, cerita yang bisa aku sampaikan kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.